Halo semua, kita lanjut ke bab 5 tentang komunikasi pemasaran dengan 7 orang pemateri. Ini dia pembahasannya. Baik, saya Alia Ramdania sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik. Media sendiri mendominasi dalam berkomunikasi, yaitu panca indera manusia seperti telinga dan mata. Media komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, karena komunikasi merupakan modal utama manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Komunikasi dalam bentuk paling sederhana adalah transmisi pesan dari suatu sumber ke penerima. Adapun seorang ilmuwan politik bernama Harold Laswell mengatakan bahwa cara paling nyaman untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang menyampaikan komunikasi, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa kita berkomunikasi, dan dengan efek apa komunikasi itu. Sekian, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut pada materi yaitu mengenai teori media. Nah, di sini terdapat 5, yaitu yang pertama ada teori semiotik pesan, yaitu suatu media yang memiliki daya tarik dari sudut pandang semiotik atas campuran suatu simbol yang diatur secara spasial dan kronologis untuk membuat suatu pesan, kesan, dan menyampaikan suatu gagasan untuk menunjukkan sebuah makna dari publik. Nah, yang kedua ada teori sosiokultural, yaitu media yang disajikan untuk sosialisasi dan kulturisasi dan juga penempatan suatu makna yang dapat memunculkan sebuah argumentasi dari publik terhadap media supaya bisa memberikan sebuah informasi yang memiliki karakter dan tidak membuat timbulnya sara. Yang ketiga ada teori sosio-psikologis. Nah, itu teori yang mencampurkan antara sosial dan psikologis dari audien yang menikmati sebuah media. Jika status sosial digabungkan dalam psikologis dari audien, bisa dicontohnya sebagai sebuah konten atau isi acara yang sifatnya segmented atau segmentasi acara. Nah, yang selanjutnya yaitu teori sibernetika, adalah pengaruh dari pendapat publik dari suatu isi media merupakan sebuah fenomena yang membuat tertarik atau dapat disebut sebagai teori spiral ketenangan, menggambarkan bahwa komunikasi interpersonal dan media menjalan bersama dalam perkembangan pendapat masyarakat. Yang terakhir ada teori kritis. Nah, ini adalah suatu implikasi budaya yang lebih luas. Dalam sebagian hal teori kritis ini dikatakan bahwa banyak ideologi atau paham dari sebuah pemilik media yang seharusnya bisa dikritis oleh publik agar tidak ada keberpihakan dalam menyampaikan sebuah informasi. Oke, baik, kita lanjut pada jenis-jenis media komunikasi menurut fungsi media. Nah, di sini terdapat 3, yaitu yang pertama ada fungsi produksi, yaitu memiliki kegunaan supaya menghasilkan sebuah informasi. Fungsinya produksi ini adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi, contohnya komputer pengolah kata atau word processor. Yang kedua ada fungsi reproduksi. Media komunikasi ini memiliki kegunaan untuk bisa memproduksi ulang dan memperbanyak atau menggandakan suatu informasi. Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang dan mengadakan informasi, contohnya audio tapes, recorder, dan video tapes. Dan yang terakhir ada fungsi penyampai informasi. Media komunikasi memiliki fungsi untuk bisa mengkomunikasikan dan menyebarluaskan pesan terhadap komunikasi sebagai sasaran informasi. Nah, menurut bentuknya, media cetak atau media visual, media audio, dan media audiovisual ini termasuk ke dalam bentuk-bentuknya. Dan yang terakhir menurut jangkauan penyebaran informasi, contohnya seperti media cetak, radio, televisi, telepon, surat, dan internet. Media komunikasi blog. Blog berasal dari kata web blog yang artinya catatan di web. Secara umum, blog ini adalah suatu media yang dimana
seseorang dapat menulis atau biasa disebut artikel untuk berbagai hal. Selain itu, blog juga merupakan media komunikasi antar seseorang dengan banyak orang di seluruh dunia. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia pemasaran dan juga semakin meningkatnya jumlah pengguna dunia di internet, maka kehadiran dari suatu blog tidak saja dirasa perlu untuk individu, namun juga dirasa perlu untuk perusahaan. Manfaat corporate blog yang pertama bagi bisnis, yaitu memberikan informasi perusahaan kepada pembaca, menjalin hubungan yang sinergis dengan pembaca. Yang terakhir yaitu salah satu tools atau alat untuk melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu manfaat bagi pembaca atau customer, yaitu pertama mendapatkan informasi terbaru dari perusahaan, dapat menyampaikan komentar, pernyataan, atau tanggapan lainnya dari suatu artikel yang diangkat. Dan yang terakhir yaitu dapat mengenal lebih dekat secara personal. Jadi di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai struktur standar pada sebuah blog. Pada dasarnya, blog memiliki struktur standar. Di antaranya yang pertama ada header, yang dimana biasanya terletak di bagian atas blog. Header ini berisi tentang judul blog, deskripsi blog, dan menu blog. Yang kedua ada navbar. Navbar ini merupakan elemen yang biasanya terletak di atas header. Fungsi dari navbar tersendiri ini untuk mempermudah seorang editor atau pemilik blog dalam mengelola blognya. Navbar juga biasanya tidak akan tampil jika diakses oleh user selain pemilik dari blog itu sendiri. Yang ketiga adalah main blog. Main blog ini biasanya terletak di bagian tengah-tengah blog, dan disinilah tempat di mana postingan blog berada. Pada main blog juga terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, serta kolom komentar. Yang keempat ada sidebar. Sidebar ini, pada elemen ini biasanya terdapat popular post, archive, dan di mana dalam elemen ini juga dapat menambahkan widget lainnya seperti kalender, jam, dan widget menarik lainnya. Letaknya juga bisa di kiri atau kanan pada sebuah blog. Yang terakhir adalah footer. Footer ini terletak paling bawah bagian blog, yang biasanya terdapat informasi singkat pemilik blog, kontak, atau form subscribe untuk diisikan alamat email. Slide selanjutnya yaitu mengenai komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication juga biasa disebut sebagai komunikasi media massa atau mass media communication. Maka dari itu, komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Media massa ini merupakan sebuah channel atau tempat yang digunakan sebagai sarana dalam proses komunikasi massa. Jenis media massa pun bermacam-macam. Yang pertama adalah media massa cetak atau printed media, yaitu seperti surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah jenis media massa elektronik atau electronic media, yang dimana contohnya itu seperti radio, televisi, dan juga film. Yang ketiga adalah media online atau digital media, yaitu melalui program-program atau channel-channel seperti blog, website, maupun aplikasi-aplikasi jejaring sosial media lainnya. Dari keuntungan penyebaran informasi melalui media massa adalah keunggulannya dalam penyampaian informasi yang sama kepada khalayak ramai dalam waktu relatif yang serentak. Selanjutnya, ciri khas dari komunikasi massa itu sendiri adalah jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Jika mendengar kata massa, maka kita juga dapat mengartikan dengan hal yang berkaitan dengan kata jamak, masif, serta dengan jumlah yang sangat banyak. Definisi dari komunikasi massa yang paling umum adalah cara penyampaian pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dan dalam waktu yang serempak melalui media massa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut Charles R.
komunikasi massa dapat dibedakan menurut pola-polanya. Hal ini dikarenakan komunikasi massa memiliki keunikan karakteristik, yaitu yang pertama, ditunjukkan kepada masyarakat luas yang heterogen, anonim, serta dalam jangkauan yang luas. Yang kedua, informasi yang disampaikan bersifat terbuka. Yang ketiga, informasi yang disampaikan diterima secara bersamaan pada waktu yang kurang lebih relatif sama dan bersifat hanya sementara bagi sebagian media massa atau media elektronik. Yang keempat, komunikator sebagai pihak yang menyampaikan informasi biasanya bergerak dalam sebuah organisasi yang memiliki kedudukan tinggi dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi massa ini dapat dibagi menjadi 4 tanda pokok komunikasi massa. Keempat tanda pokok karakteristik komunikasi massa ini disampaikan oleh seorang ahli yaitu Supratno. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Hal ini karena sasaran komunikasi massa adalah masyarakat yang relatif besar serta memiliki sifat yang heterogen dan anonim. Masyarakat ini tidak dapat diukur berapa banyak jumlahnya, bagaimana latar belakang pendidikan, usia, agama, suku, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi massa memiliki sifat cepat dan serentak. Penyampaian pesan secara serentak ini dilakukan secara bersamaan oleh komunikator kepada komunikasi yang memiliki jumlah yang besar. Jika disampaikan secara serentak, maka perhatian komunikasi akan berfokus pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, komunikasi massa memiliki sifat publik. Pesan yang ingin disampaikan tersebut ditunjukkan kepada masyarakat luas, bukan kepada golongan tertentu saja, sehingga isi pesan yang disampaikan harus lebih umum karena mencakup lingkungan yang umum dan universal. Yang terakhir yaitu komunikator yang terkoordinir. Media massa merupakan sebuah lembaga organisasi, maka komunikasi massa pasti memiliki komunikator yang telah terorganisasi dengan baik dan profesional seperti jurnalis, sutradara, penyiar atau pembawa acara dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh komunikasi massa. Itu yang pertama ada terhadap individu. Jadi, komunikasi massa dapat memberikan efek ekonomis pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam jasa lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri media massa. Yang kedua, terhadap masyarakat. Jadi, masyarakat akan menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta cara berpikir seseorang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh media. Lalu ada terhadap kebudayaan. Kerap kali hal ini ditampilkan dalam media, baik media cetak, media elektronik, maupun media digital, akan berbeda bagi setiap kebudayaan yang dianut oleh masing-masing daerah. Misalnya saja mengenai cara berbusana. Selanjutnya ada pengelolaan informasi. Di sini menurut Blackwell dan juga Miniart menyatakan ada 5 tahapan pengelolaan informasi, yaitu ada pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Di mana pada pemaparan itu tahap ini tuh individu terpapar pada media atau stimulus, baik melalui iklan, media, atau interaksi sehari-hari. Jadi pemaparan itu adalah langkah awal yang penting karena tanpa pemaparan, informasi tidak akan dapat diproses lebih lanjut. Lalu ada perhatian. Nah, tahap ini itu individu memberikan perhatian pada informasi yang telah dipaparkan. Tidak semua informasi yang terpapar akan menarik perhatian. Jadi faktor seperti relevansi, daya tarik, dan penyampaian informasi dapat mempengaruhi tahap ini. Dan juga ada pemahaman. Jadi setelah memberikan perhatian, individu mulai mengelola dan memahami informasi yang diterima. Pemahaman ini melibatkan interpretasi informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Lalu ada retensi. Nah, pada tahap ini, individu menyimpan informasi yang telah dipahami dalam ingatan untuk digunakan di masa depan. Retensi sangat penting karena informasi tidak diingat tidak akan mempengaruhi keputusan dalam kehidupan kemudian hari. Lain juga ada penerimaan. Nah, tahap terakhir ini mencakup penerimaan informasi sebagai bagian dari pengetahuan atau kepercayaan individu. Jika informasi yang diterima itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku di masa depan. Jadi kelima tahapan ini tuh menggambarkan proses pengelolaan informasi yang terjadi sebelum individu membentuk keputusan. Jadi memahami ini penting bagi pemasar untuk merancang strategi komunikasi yang efektif dan menarik perhatian konsumen.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pengelolaan informasi dan persepsi konsumen. Pengelolaan informasi dan persepsi konsumen adalah bagaimana seseorang menerima, mengelola, dan memahami informasi yang mereka terima dari berbagai sumber. Proses ini terjadi ketika panca indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, atau peraba, menerima stimulus, yaitu segala sesuatu yang bisa menimbulkan perhatian dan reaksi. Stimulus ini bisa berupa produk, iklan, nama merek, atau bahkan nama produsen. Misalnya saat kita melihat iklan di televisi atau mendengar iklan di radio. Itu adalah bentuk stimulus. Iklan tersebut dirancang oleh produsen untuk menarik perhatian kita sebagai konsumen. Produsen berharap kita tidak hanya tertarik dengan iklan tersebut, tetapi juga menyukai produk yang mereka tawarkan, dan akhirnya memutuskan untuk membelinya. Produsen perlu memahami bagaimana konsumen mengelola informasi, karena itu membantu mereka merancang iklan dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus pada peran media sosial dalam krisis COVID-19. Latar belakang, selama pandemi COVID-19, media komunikasi, terutama media sosial, menjadi alat utama untuk menyebarkan informasi terkait kesehatan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan pandemi. Namun, di samping manfaatnya, media sosial juga menjadi sarana penyebaran misinformasi yang membingungkan masyarakat. Permasalahan. Yang pertama, penyebaran informasi yang cepat. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp memungkinkan pemerintah dan organisasi kesehatan menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Yang kedua, misinformasi dan hoax. Banyak beredar berita palsu tentang pengobatan COVID-19, teori konspirasi tentang vaksin, dan informasi yang tidak terverifikasi yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan. Yang ketiga, perubahan perilaku masyarakat. Dengan banyaknya kampanye kesadaran melalui media sosial, banyak masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya protokol kesehatan, tetapi ada juga yang menjadi skeptis karena hoax. Solusi yang diterapkan. Yang pertama, pemerintah dan organisasi kesehatan meningkatkan literasi digital masyarakat dengan memberikan panduan tentang cara mengenali berita palsu. Yang kedua, platform media sosial bekerja sama dengan WHO dan pemerintah untuk menandai informasi yang tidak valid serta menampilkan sumber terpercaya di halaman pencarian terkait COVID-19. Yang ketiga, influencer dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk menyebarkan informasi yang benar dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesimpulan, media komunikasi, terutama media sosial, memiliki dampak besar dalam penyebaran informasi selama krisis kesehatan. Namun, tanpa regulasi dan literasi digital yang baik, media juga bisa menjadi alat penyebaran hoax yang berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform media, dan masyarakat untuk memastikan komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab. Itu dia materinya. Terima kasih.